Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Luis dari Cranky Tech Indonesia. Nah, jadi di video kali ini gua mau ngelanjutin part-part milih PC. Nah, sekarang gua mau bahas gimana caranya milih GPU, terutama buat kalian yang masih baru-baru dan juga masih bingung gimana sih caranya milih-milih VGA atau GPU. Karena kan ada banyak vendor kayak Asus lah, MSI, Power Color, SFX dan segala macam, dan mungkin kalian juga masih bingung kira-kira gue cocoknya tuh di resolusi 1080, 1444p, 2K, 4K itu kira-kira cocoknya pakai GPU yang mana. Nah, jadi mungkin dengan video ini kalian bisa nggak bingung lagi lah gimana caranya milih-milih GPU. Oh ya, dan by the way gue mau ngerekomendasiinnya tuh VGA atau GPU yang ada dan lagi ngetrend di tahun 2017 ini. Oke, mungkin yang pertama di resolusi 1080p. Nah, ini yang sebenarnya tuh ada banyak banget pilihannya, kayak misalnya RX 460, GTX 1050, GTX 1050 Ti, RX 470, 570, RX 480 dan 580. Itu semua sebenarnya tuh cocok buat resolusi 1080p. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya yang jelas, mungkin misalnya gue kasih contoh RX 460 itu bisa dapat medium setting 90 fps di beberapa tergantung dari hardware yang kalian pakai juga. Jadi nggak bisa dipukul rata RX 460 ini settingnya medium 60 fps, nggak bisa. Nah, kalian harus juga ngelihat hardware apa yang kalian pakai. Nah, dari GPU yang tadi kira-kira apa sih yang paling sweet spot? Mungkin kalau dari gua mungkin sweet spotnya gua bakal cari RX 470 yang 4GB gitu. Kenapa nggak RX 480 aja yang lebih tinggi? Nah, alasannya karena mungkin menurut gua RX 480 ini cocoknya itu di resolusi yang lebih tinggi lagi. Dia tuh deserve monitor yang lebih gede. Mungkin yang cocok itu di 1440p menurut gua. Cuma kalau misalkan kalian mau tetap pakai RX 480 di resolusi 1080p, gue rasa nggak masalah kalau misalkan kalian mau nyari frame rate yang lebih tinggi. Dan untuk benchmarknya, sorry kita nggak bisa kasih karena kita belum pernah nge-review VGA kekinian, dan mungkin kalian bisa cek benchmarknya di channel TLM, mungkin bisa. Dan gimana di resolusi 2K dan 4K. Nah, di sini gue rekomendasinya GTX 1070, GTX 1080, 1080 Ti dan Titan X Pascal. Gue agak nggak ngerekomendasiin kalian pakai resolusi 1080p di VGA high-end karena VGA high-end ini deserve monitor atau resolusi yang lebih tinggi daripada 1080p. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian emang mau pakai VGA high-end di resolusi 1080p kalau emang kalian mau ngejar frame rate atau settings yang tinggi. Nah, yang selanjutnya itu sering banget gue temuin di komen, banyak yang nanya kenapa sih bang kalau ada VGA gitu banyak banget brandnya kayak Asus, Power Color, MSI, FGA, Galax dan segala macam. Nah, mungkin pembahasan yang ini gue ada beberapa nemuin di komen, kenapa sih kok satu GPU core aja bisa banyak brandnya, kayak misalnya GTX 1080 Ti Asus lah, terus ada yang lain-lain lah, mungkin RX 470 SFX, terus ada Asus, Power Color segala macam. Nah, jadi si AMD sama Nvidia ini dua vendor atau brand yang bikin GPU core. Nah, jadi mereka tuh ngasih referensi ke brand-brand tersebut untuk mungkin diganti cooling sistemnya, ganti desainnya segala macam. Intinya AMD atau Nvidia bekerja sama dengan brand-brand itu untuk bikin si GPU core itu bisa lebih bagus atau mungkin sesuai dengan pasarnya si brand-brand itu. Dan setiap brand itu nggak identik. Jadi setiap brand itu punya masing-masing value-nya lah, kayak misalnya si Asus mungkin VRM-nya lebih bagus lah, atau mungkin cooling ada 3 fan lah atau segala macem. Mungkin si Zotac atau Power Color cuman punya 1 fan atau segala macam. Intinya semua brand itu beda-beda ciri khasnya, yang mereka tawarkan itu berbeda-beda. Nah, jadi intinya harus beli brand yang mana sih? Mungkin gue bakalan kasih sedikit masukan. Jadi dulu gue tuh sempat naksir sama Asus GTX 950 dulu 2 tahun lalu lah, sebelum gue pakai VGA yang sekarang. Habis itu setelah gue lihat ternyata ada lagi GTX 960 Zotac, harganya ternyata lebih murah daripada si Asus GTX 950 yang satu seri di bawah si GTX 960. Nah, kan di kondisi kayak gitu gue harusnya kan milih GTX 960 dong, yang ternyata lebih tinggi serinya dan juga lebih murah dibandingkan gue pilih brand yang mahal tapi serinya di bawahnya. Buat apa dong ya? Nah, jadi saran gue mungkin kalian harus lebih teliti lagi ngelihat harga-harga itu, soalnya kan brand itu kan ada banyak banget ya. Jadi kalian coba pastiin aja, mungkin kalau misalkan harganya yang paling mahal
Mungkin kalian bisa lihat lagi seri atasnya yang paling murah itu berapa, kayak gitu contohnya. Dan sedikit saran dari gue, kalau misalkan mungkin budget kalian nggak begitu banyak, mungkin kalian bisa mengurungkan niat kalian dulu untuk beli GPU tier yang tinggi yang harganya agak mahal. Karena menurut gue sayang aja gitu kalau misalkan apalagi kalian beli GPU-nya seri-seri yang tengah, kayak misalnya RX 470, RX 480, GTX 1060 lah segala macem. Karena kadang ada GPU mungkin tier yang bawah tapi serinya lebih di atasnya, kan lebih baik kalian ambil seri yang di atasnya dong. Nah tapi pilihan itu tetap kembali ke kalian. Kalau misalkan kalian nggak ada pertimbangan lain, cuma mungkin mikirnya budget doang, atau mungkin kalian mikirin estetika juga, mungkin mikirin after sales lah dan segala macam, ya itu pilihan kalian. Kalau misalkan kalian mau pilih GPU tier-tier yang tinggi. So jadi segitu dulu aja tips dari gua untuk milih kalian yang masih bingung milih GPU. Jadi yang penting kalian cuma perlu ingat kira-kira GPU apa yang cocok untuk dompet, untuk monitor, dan juga brand apa yang kira-kira cocok buat kalian gitu. Dan jangan lupa untuk teliti ngelihat harga-harga dari brand-brand lain kayak yang udah gua alamin kemarin. So jadi segitu aja tips-tips supaya mungkin kalian nggak bingung lagi gimana caranya milih-milih GPU kekinian tahun 2017. Jika kalian punya opini sendiri gimana caranya milih-milih GPU di tahun 2017 ini, kalian mungkin bisa tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk terus keep update tentang konten-konten dari kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @crankytech_id karena setiap hari kita memberikan news, tips, dan rekomendasi seputar hardware dan peripherals. Oh ya, dan gue mau ngingetin bahwa kita ada email baru untuk kalian submit setup untuk bahan video Cranky Setup kita yang part selanjutnya, yaitu di crankysetup@gmail.com ya. Jadi kalian bisa foto beberapa setup kalian atau mungkin video. Tapi gue mungkin lebih rekomendasi beberapa foto ya, jangan cuma satu foto untuk kalian submit ke kita. Jadi mungkin kita bisa feature di video atau mungkin di Instagram nanti. Dan juga untuk kontes Cranky Setup mungkin kita bakal adain lagi bulan Agustus nanti. Jadi kalian prepare setup kalian yang rapi, yang sekreatif mungkin dan sebagus mungkin lah untuk menangin hadiah dari kita. Karena nanti hadiahnya bakalan jadi satu sama giveaway 10.000 subscriber kita. Jadi mungkin ada beberapa hadiah, nggak cuma satu. Jadi pastiin kalian udah berbenah-benah setup kalian supaya kece lah. Dan mungkin kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya lebih dalam lagi tentang hardware, mungkin kalau misalkan di kolom komen YouTube sama di Instagram kita agak susah balasnya, mungkin kalian bisa join kita di Line Square. Karena kita baru aja bikin Line Square, kalian bisa follow Instagram kita, itu ada linknya. Mungkin nanti bakal link Line Square-nya bakalan gua tulis di kolom description di bawah. Jadi kalau kalian mau ngobrol-ngobrol, nanya hardware segala, kalian bisa masuk ke grup Line Square Cranky Tech ID. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu mulai sekarang kita bakalan adain live Instagram buat kalian yang pengen nanya tentang hardware segala macem di hari Sabtu jam 7 malam kira-kira. Jadi kalian pastiin buat follow Instagram kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol di sana, tanya-tanya seputar hardware, ngobrol-ngobrol segala macam. So yang terakhir kalian bisa follow Instagram pribadi gue di Luis Christian S-nya 2 dan si artis Jordi Leonardo O-nya 2. So that's all from me. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. See you guys on the next video. Bye bye.